Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-6. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai pendekatan PCT atau Person Centered Therapy. Sebenarnya, konsep PCT ini hampir sama atau merupakan bagian dari humanistik eksistensial, seperti yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Di mana PCT ini pertama kali dicetuskan oleh Carl Rogers, merupakan bagian dari pendekatan humanistik yang menekankan akan 3 hal. Yang pertama adalah bahwa manusia itu sebagai seorang individu, ia memiliki actualizing tendency atau kecenderungan untuk berkembang. Lalu jika ini kita kaitkan dengan proses terapi, berarti selama proses terapi ini berlangsung, pusat dari terapi itu adalah klien. Makanya pendekatan ini diberikan nama person-centered therapy. Lalu yang ketiga, perubahan itu kemudian terjadi melalui hubungan terapeutik antara klien dengan terapis. Jadi kita tidak bergantung hanya pada teknik semata. Nah, pandangan Rogers ini juga ditambahkan oleh Corey yang mengatakan bahwa konsep dasar dari PCT ini sangat efektif jika bergantung pada hubungan antara konselor dan juga klien, serta semua sumber daya internal yang dimiliki oleh klien. Nah, dalam pendekatannya, terapi ini memiliki core conditions atau prinsip utama, di mana Rogers menyebutkan adanya 3 kondisi utama yang bisa mempercepat proses terapi. Yang pertama adalah empati, yang kedua adalah unconditional positive regard, dan yang ketiga adalah genuineness atau kongruensi. Jadi, Rogers melihat jika ketiganya hadir, maka klien akan menjadi lebih terbuka, lalu selanjutnya ia tidak defensif dan juga mampu berkembang selama proses terapi ini berlangsung. Nah, PCT sendiri memiliki 2 teknik utama. Walaupun sebenarnya dalam PCT, teknik ini bukanlah prosedur kaku, tetapi bagaimana way of being atau cara terapis hadir di dalam kehidupan klien. Yang pertama adalah emphatic understandings atau teknik empati, dan yang kedua adalah unconditional positive regard atau kita singkat dengan UPR. Yang pertama adalah empathic understanding atau teknik empati, di mana teknik ini adalah bagaimana terapis itu mampu memahami pengalaman subjektif klien secara lebih mendalam. Jadi pada prosesnya, terapis harus memahami pengalaman bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan oleh klien saja. Nah, tentu saja teknik ini memiliki fungsi yang sangat signifikan. Yang pertama, teknik ini mampu membantu klien memahami dirinya sendiri atau Rogers mengenalkan istilah self. Yaitu yang kedua, fungsi dari teknik ini adalah memperdalam kesadaran emosional dalam diri klien. Dan yang ketiga, fungsi dari teknik empati adalah meningkatkan kepercayaan klien atau self-confidence, yaitu bagaimana klien bisa mempercayai dirinya sendiri. Tetapi yang perlu kita lihat sebagai sebuah catatan dalam teknik ini adalah empati ini bukan sekedar teknik dari mengulang kata-kata yang disampaikan oleh klien, di mana terapis harus menangkap makna implisit yang disampaikan klien berdasarkan dengan kata-kata yang dia sampaikan selama proses terapi, dan ketika kita memberikan empati, harus betul-betul disesuaikan dengan kondisi klien pada saat proses terapi berlangsung. Secara spesifik, teknik empati ini memiliki 5 metode. Yang pertama adalah refleksi perasaan. Jadi refleksi perasaan ini adalah bagaimana kita menyimpulkan perasaan pada hal yang disampaikan klien dalam proses terapi. Contohnya, kamu merasa sangat kecewa dan lelah dengan situasi ini. Berarti pada teknik ini kita berfokus untuk melihat atau menilai emosi apa yang klien rasakan saat dia bercerita. Yang kedua adalah refleksi makna atau dikenal dengan istilah paraphrasing,
Di mana pada refleksi makna ini, kita memaknai apa yang sudah diceritakan oleh klien selama proses terapi. Contohnya, jadi kamu merasa usaha kamu tidak pernah dihargai ya? Nah, dalam kalimat ini, fokus penyampaian yang kita sampaikan kepada klien adalah makna dari pengalaman yang dia ceritakan. Yang ketiga adalah emphatic exploration. Contohnya, apa yang paling membuat hal itu terasa berat kamu jalani? Nah, di dalam kalimat ini berarti kita berupaya untuk menggali lebih dalam terhadap apa yang sebenarnya menjadi pengalaman utama yang disampaikan oleh klien. Yang keempat adalah emphatic conjecture. Contohnya, sepertinya ada bagian dari dirimu yang ingin diakui. Nah, teknik ini untuk membantu klien dalam mendapatkan insight, sehingga kita memberikan atau mengeluarkan kalimat yang bentuknya adalah kesimpulan, tetapi tidak seperti judgement atau mengadili. Yang kelima adalah emphatic evocation. Contohnya, coba kamu rasakan lagi momen itu. Nah, lalu apa yang muncul saat ini? Nah, di dalam teknik ini, kita berupaya untuk menghidupkan kembali emosi klien pada saat dia menceritakan momen yang penting di dalam kehidupannya tersebut. Teknik selanjutnya adalah UPR, atau Unconditional Positive Regard. Di mana UPR ini adalah proses penerimaan tanpa syarat terhadap klien, sehingga terapis melihat klien sebagai manusia yang utuh, di mana terapis mampu menerima klien tanpa memberikan penghakiman, dan klien ini dilihat sebagai individu yang memiliki pengalaman sendiri di dalam kehidupannya. UPR sendiri memiliki fungsi yaitu kita bisa membantu klien dalam mengurangi rasa malu dan sifat defensifnya, sehingga cerita yang dia sampaikan akan lebih mudah mengalir tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua, UPR ini bisa membantu dalam meningkatkan self-worth di dalam diri klien, dan yang terakhir, membantu klien dalam penerimaan diri atau self-acceptance. Secara psikologis, UPR ini memiliki dampak yang signifikan ya terhadap diri klien. Yang pertama, klien ini bisa mengurangi condition of words atau rasa cemas yang dia alami, terus juga bisa mengurangi incongruence atau self-conflict di dalam dirinya, dan yang ketiga, bisa meningkatkan penerimaan atau self-acceptance. Nah, teknik dari UPR itu sendiri yang pertama adalah penerimaan verbal. Kita memberikan penerimaan yang sifatnya afirmatif sehingga klien merasa benar-benar diterima. Contohnya, saya tetap menghargai kamu, apapun yang kamu alami saat ini. Lalu kemudian teknik yang kedua adalah non-judgmental response. Jadi, hindari pemakaian kalimat seperti yang kamu lakukan itu salah, tetapi kita ganti menjadi kalimat saya sebenarnya ingin memahami sudut pandangmu. Makanya saya ingin melihat apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan saat kamu melakukan atau mengambil pilihan tersebut. Lalu yang ketiga adalah teknik sikap hangat dan juga mendukung. Nah, ini ditunjukkan dengan kontak mata yang hangat ataupun dekat, dan adanya nada suara yang lembut, lalu kemudian adanya bahasa tubuh yang terbuka. Selanjutnya adalah congruence atau keaslian terapis. Jadi congruence ini adalah bagaimana terapis bisa bersikap jujur, asli, dan tidak terlihat berpura-pura selama proses terapi berlangsung. Di mana fungsi dari teknik ini adalah agar klien bisa membangun kepercayaan dengan cepat, terus juga agar membuat hubungan terapis ini menjadi hubungan yang nyata dan mampu untuk mengurangi jarak
jarak terapeutik antara klien dan juga terapisnya. Bentuk teknik ini yang pertama adalah self-disclosure atau terbatas. Misalnya, kita bisa menggunakan kalimat, saya juga bisa memahami perasaan yang seperti yang Anda rasakan saat ini. Atau yang kedua, teknik respons otentik. Misalnya, saya merasa sedih mendengarkan ceritamu. Lalu teknik yang lain berupa presence atau kehadiran penuh dengan fokus penuh pada klien dan kita tidak mengalihkan proses terapi dengan melakukan hal lain atau dikenal dengan istilah tidak mekanis. Nah, ini adalah beberapa teknik yang mendukung keberhasilan dalam PCT. Yang pertama adalah active listening, artinya sebagai terapis, kita mendengarkan tanpa menginterupsi dan fokus kita penuh terhadap apa yang disampaikan oleh klien. Yang kedua yaitu silence atau keheningan, di mana terapis mampu memberikan ruang refleksi dan juga tidak buru-buru merespon apa yang disampaikan oleh klien. Yang ketiga, adanya klarifikasi, yaitu misalnya bisa digunakan dengan pertanyaan. Maksud kamu bagaimana ketika mengatakan tidak dihargai? Yang keempat, summarizing atau mengambil kesimpulan. Contohnya bisa dilakukan dengan kalimat, jadi kamu merasa lelah, kecewa, dan tidak didukung ya? Selanjutnya adalah focusing on here and now, yaitu kita berfokus pada apa pengalaman yang saat ini dialami oleh klien. Nah, karena teknik PCT ini berkembang, maka berdasarkan penelitian terbaru ada 2 temuan penting yang mendukung keberhasilan dari terapi. Yang pertama adalah empati itu ternyata berkorelasi dengan keberhasilan terapi. Dan yang kedua, persepsi klien itu ternyata lebih penting daripada penilaian terapis. Dan prinsip penting dari terapi ini adalah empati harus disertai UPR dan kongruensi agar efektif dalam dilakukan sebagai teknik terapi. Berikut adalah peran terapis dalam PCT, bahwa terapis itu harus mendengarkan secara mendalam, kemudian memahami pengalaman klien sebagai pengalaman yang subjektif, lalu menghindari mengarahkan secara langsung, dan kita berproses bersama klien dalam membantu klien menemukan makna hidupnya sendiri. Sehingga dalam PCT itu menekankan staying with the client, not getting ahead of them. Nah, ini adalah contoh simulasi terbaru ya. Misalnya, saat klien merasa dia tidak berguna, kemudian dia menyampaikan sebuah kalimat, saya merasa tidak berguna. Nah, teknik empati itu bisa kita contohkan dengan merespon apa yang klien sampaikan seperti ini. Berarti kamu merasa seolah-olah tidak lagi memiliki nilai ya dalam kehidupanmu. Nah, jika kita ingin menggunakan teknik UPR, bisa kita lakukan dengan memberikan contoh kalimat seperti ini. Saya tetap melihat kamu sebagai pribadi yang berharga, walaupun kamu merasa kamu tidak pantas untuk dianggap berharga. Lalu selanjutnya, teknik kongruensi. Bisa kita lakukan dengan kalimat seperti berikut. Saya benar-benar tersentuh dengan apa yang kamu rasakan. Dan yang terakhir adalah eksplorasi. Contohnya, apa yang membuat perasaan itu paling kuat Anda rasakan saat ini? Nah, seperti teknik atau pendekatan terapi yang lain, PCR juga memiliki kelebihan dan juga keterbatasan. Kelebihannya adalah ini merupakan salah satu teknik humanistik yang sifatnya lebih fleksibel dan juga berfokus pada relasional yang kuat antara terapis dan klien dan bisa cocok kita aplikasikan untuk banyak masalah. Tapi di sisi lain keterbatasannya adalah bahwa pendekatan ini kurang terstruktur, lalu tidak fokus teknik perilaku, dan juga bergantung pada kualitas terapis. Nah, sekian saja materi kita terhadap pendekatan PCT ini. Jadi, yang bisa kita simpulkan di dalam materi ini adalah yang pertama,
Dalam PCT, ini memfokuskan untuk cara menjadi terapis atau way of being, sehingga keberhasilan terapi itu ditentukan oleh empati yang mendalam, penerimaan tanpa syarat, dan juga keaslian hubungan. Dan jika ketiga ini hadir, maka klien akan berkembang secara alami dan proses terapi itu juga akan berjalan dengan lancar. Baiklah, saya akhiri materi kita pada pertemuan ke-6. Mohon maaf atas salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.